teman-teman, dalam menjalin hubungan kita biasanya tidak lepas dari yang namanya perdebatan, perselisihan, cekcok ya dan sebagainya. Dan itu bisa jadi disebabkan karena perbedaan pendapat, perbedaan prinsip ya. Karena memang yang namanya dua manusia, dua jiwa, dua pemikiran dan kemudian dijadikan satu, itu adalah hal yang tidak mudah. Dan saya yakin teman-teman pasti pernah mengalami hal-hal semacam itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang toxic relationship atau hubungan toksik ya. Nah, bagaimana kita mensikapi situasi tersebut, bagaimana kita mensikapi hubungan toksik ini gitu kan. Saya akan membahas dan saya akan menggunakan kartu tarot ini sebagai alat bantu untuk melihat lebih jauh bagaimana situasi dan kondisi hubungan kamu dengan dia gitu kan. Lalu bagaimana mensikapinya dan kemudian jalan keluarnya juga apa. Paling tidak saya pengen di video kali ini saya memberikan gambaran-gambaran kepada teman-teman dan mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Dan saya yakin sekali bahwa materi dan tema video ini pasti akan bermanfaat bagi teman-teman, terutama buat kamu yang sedang mengalami situasi tersebut. Situasi di mana hubungan kamu sepertinya mengalami toksik. Nah, toksik itu sendiri seperti apa? Saya nanti juga bakal memberikan gambaran-gambaran kepada teman-teman agar teman-teman bisa semakin tahu bahwa atau semakin sadar bahwa oh ternyata hubungan gue ini toksik gitu kan. Pantesan aja gue ngerasa begini dan begini ya. Oke, teman-teman, kita akan buka kartu dan kita menggunakan 5 kartu di awal dan 5 kartu di baris kedua nanti untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi hubungan kamu ya. Oke, kita shuffle kartunya terlebih dahulu dan teman-teman, ini bacaan bersifat general ya. Jadi untuk semua orang tanpa kecuali, tetapi saya yakin di sini pasti semuanya akan merasa ini resonate apabila kamu sedang mengalami situasi dan kondisi tersebut ya. Jadi tidak ada istilah ini resonate atau tidak resonate. Saya yakin semuanya pasti resonate ya. Dan video ini tentu bersifat timeless, kapanpun kamu nonton video ini masih tetap berlaku dan tetap dibutuhkan setiap saat. Oke, kita shuffle kartu terlebih dahulu teman-teman, dan jangan lupa juga ya buat teman-teman yang kepengen konsultasi, private reading atau melakukan spiritual life coaching bersama saya, silahkan aja untuk chat ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Oke, kita coba buka dulu teman-teman satu persatu. Saya akan melihat terlebih dahulu sebelum nanti saya membuat gambaran-gambaran tentang hubungan relationship toxic itu seperti apa, toxic relationship itu seperti apa ya. Saya akan membaca terlebih dahulu situasi dan kondisi hubungan kamu saat ini berdasarkan kartu yang saya keluarkan. Oke, yang pertama adalah begini. Saya melihat bahwa di masalah keuangan ini ada hal-hal yang sering menjadi persoalan-persoalan atau sering menjadi perdebatan antara kamu dengan dia ya, dimana keuangan ini menjadi hal yang sangat sensitif, apalagi sekarang kebutuhan-kebutuhan itu adalah kebutuhan yang bisa dibilang tidak sedikit ya, membutuhkan biaya yang besar, membutuhkan dana-dana yang cukup besar gitu kan, untuk makan, untuk kehidupan sehari-hari, untuk kebutuhan ini itu dan sebagainya. Nah, saya melihat di hubungan kamu di sini ada hal-hal tersebut, ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan, di mana salah satu di antara kalian itu kadang-kadang merasa bahwa pasangan kamu tuh kayak boros gitu loh. Nah, energi di sini bisa kebolak-balik ya teman-teman. Artinya bahwa ini bisa jadi kamu yang merasakan seperti itu, atau bisa jadi misalnya yang boros itu kamu, atau bisa jadi yang boros itu adalah pasangan kamu. Tetapi saya melihat di kartu pertama di sini ada hal yang sering diributkan dan itu berkaitan dengan masalah keuangan. Itu pertama. Yang kedua, di sini ada prinsip-prinsip yang sering terjadi perbedaan ya. Jadi prinsip itu sering berbeda. Memang itu adalah hal yang wajar ya teman-teman, bahwa ketika kita memiliki pasangan pasti akan ada aturan-aturan, akan ada aturan main, akan ada semacam rules yang harus kamu ketahui bersama-sama dan kemudian disepakati bersama-sama. Kesepakatan ini tidak harus tertulis gitu kan, tetapi kesepakatan ini bisa jadi kesepakatan yang tanpa harus ditulis, tapi
didasari oleh kepekaan-kepekaan, kesadaran-kesadaran, dan tanggung jawab untuk mematuhinya. Nah, di sini saya melihat bahwa ada hal-hal yang seringkali di situ terjadi perbedaan prinsip, cara pandang, cara bicara, dan sebagainya, itu menjadi berbeda. Nah, itu yang sedang kamu rasakan. Di hubungan kamu, saya melihat itu dua hal itu menjadi hal yang sedang katakanlah menjadi persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang mengganggu hubungan kamu saat ini. Kemudian yang ketiga, saya melihat bahwa ada semacam cara pandang yang memang berbeda. Kalau di sini prinsip, di sini cara pandang, mindset, visi-visi di antara kalian berdua itu memiliki visi yang seringkali berbeda, sehingga di sini sering ada percekcokan, ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah begini, sadar atau tidak bahwa kondisi kalian itu membuat kalian itu merasa tidak nyaman, bahkan sering kamu menarik diri. Kadang-kadang kamu ngerasa malas buat komunikasi, kamu malas, merasa nggak nyaman untuk berkomunikasi, maka seringkali kamu menarik diri, sehingga komunikasi kamu dengan dia itu kayak yang jadinya nggak sehat, kurang intens, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini kamu seringkali dihadapkan dengan pilihan. Ada perasaan-perasaan di mana kamu merasa lelah dan berpikir bahwa aduh, ini dilanjutin atau tidak gitu kan. Dilanjutin kayaknya capek, lelah gitu kan. Kalau nggak dilanjutin kayaknya kok nggak semudah itu juga. Oke, itu yang saya lihat. Dan nanti saya akan memberikan juga semacam gambaran-gambaran, mungkin solusi pencerahan bagi teman-teman yang sekarang ini sedang berada di situasi seperti yang saya bacakan, atau seperti tema yang kita angkat di video ini. Nah, di kartu yang ke 6 atau di baris kedua di sini ada The Tower. Oke, kita buka lagi. Oke, ada Six of Sword, ada Six of Cups, kemudian ada Knight of Wands, dan ada Ace of Wands, ya. Oke, teman-teman, saya bacakan terlebih dahulu untuk kartu ke-6. Di sini ada The Tower, ya. Saya melihat bahwa hubungan kamu di sini sepertinya kayak diambang kehancuran, ya, diambang kehancuran, di mana keharmonisan itu sudah tidak ada. Kemudian ada perasaan-perasaan kepengen pergi karena ada perasaan sedih yang selalu menyelimuti perasaan kamu juga. Ada perasaan sedih, kecewa gitu, ya. Nah, mungkin saya melihatnya ada banyak faktor gitu kan, ada banyak faktornya adalah itu tadi, ya, ribut masalah keuangan, prinsip yang berbeda, cara pandang yang berbeda, sering menarik diri, dan kemudian kamu seperti dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan saya melihat di sini ada beberapa faktor yang juga berkaitan dengan orang lain, pihak ketiga. Meskipun mungkin tidak semuanya pihak ketiga itu adalah orang ketiga atau selingkuhan atau selingkuh, enggak. Tetapi justru saya melihat ada semacam energi-energi yang terganggu oleh adanya cerita-cerita masa lalu kamu, ya, masa lalu kamu atau masa lalu dia, dan itu ternyata mengganggu di hubungan kamu saat ini. Jangan salah ya teman-teman, bahwa kadang-kadang masa lalu seseorang atau masa lalu kita bisa menjadi persoalan atau masalah di kemudian hari atau di hubungan kita saat ini. Karena bagaimanapun kadang-kadang ketika kita sudah saling mencintai, itu muncullah ego-ego yang sangat tinggi, muncullah kecemburuan yang sangat tinggi, rasa memiliki yang sangat kuat, posesif banget, dan sebagainya. Nah, disitulah pemicu terjadinya keributan, pemicu ketidakterimaan bahwa setiap orang pernah memiliki masa lalu, betul. Tetapi kualitas masa lalu itu juga ternyata menentukan kualitas seseorang. Karena ketika kualitas masa lalu seseorang itu sangat buruk dengan sikap-sikapnya yang tidak terkontrol, otomatis itu membawa sebuah suatu karakter atau kebiasaan. Nah, meskipun saya tahu bahwa setiap orang bisa saja berubah gitu loh. Tetapi ketika kita melihat bahwa wah, kok masa lalunya begitu, pasti akan ada rasa khawatir, jangan-jangan itu terjadi lagi, jangan-jangan itu terulang lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini saya melihat ada semacam hal-hal yang berkaitan dengan tadi, dan kemudian itu menjadi suatu persoalan yang sering dipermasalahan. Ada energi-energi kesedihan, di mana energi ini mendorong kamu untuk pergi dari hubungan ini, tetapi tidak mudah gitu loh. Itu yang saya lihat. Kemudian di kartu ke-8 di sini saya melihat bahwa ada perasaan-perasaan di mana kamu sebetulnya kepengen hidup bersama dia dan bahagia. Karena ada energi keinginan untuk menikah dan sebagainya, ada melanjutkan pernikahan bagi yang sudah menikah.
tetapi ada perasaan yang mengganggu gitu loh. Nah, ini bagaimana nih dengan situasi seperti ini? Karena tidak mungkin keadaan dilematis begini diteruskan. So, otomatis kamu harus melakukan sesuatu, mengambil sikap dan sebagainya, atau mengambil keputusan juga. Tetapi persoalannya ini tidak mudah, ya kan? Nah, maka saya berharap bahwa video ini bisa memberikan penguatan bagi teman-teman atau referensi, masukan-masukan dan juga pencerahan. Oke, kita lanjut dulu ya, sebelum nanti saya keluarin kartu 5 yang terakhir. Kita lanjutkan dulu. Oke, teman-teman, di tengah-tengah hubungan kamu ada hal-hal yang membuat kamu tidak nyaman gitu loh. Dan hal-hal yang tidak bikin tidak nyaman itu adalah seringkali ada orang-orang yang seperti mengganggu gitu loh. Orang-orang luar atau orang-orang di luar hubungan kalian itu kayak mengganggu. Misalnya ada seseorang yang suka sama dia, atau sebaliknya ada seseorang yang suka sama kamu, dan itu nggak satu dua gitu loh. Nah, hal ini tentunya sangat mengganggu kenyamanan hubungan kalian gitu kan. Nah, di sini di kartu keempat atau di kartu ke-9 di sini saya melihat bahwa itu harus disikapi ya, harus disikapi. Jangan sampai dibiarkan. Jadi kalian harus memiliki kesepakatan dan sekaligus keterbukaan ketika misalnya ada orang-orang di luar kalian itu ada yang suka sama kamu atau ada yang suka sama dia. Harus saling terbuka dan kalian harus semakin menunjukkan kekompakan atau menunjukkan bahwa kalian itu solid gitu loh. Karena tanpa kalian menunjukkan hal itu, ini orang-orang yang nekat-nekat ini kadang-kadang bisa terus mengganggu dan tidak nggak mikir bahwa ini sudah masuk wilayah yang sudah bukan ranahnya dia, sudah masuk wilayah atau ibarat kata sudah masuk kerajaan kita gitu kan, udah masuk istana kita, di mana dia atau tidak setiap orang bisa memasuki kehidupan kita dengan gampang. Tapi itulah yang kadang-kadang mengganggu. So di sini kamu harus saling terbuka, kamu harus saling bicara, dan kamu benar-benar menunjukkan kepada orang-orang tersebut nih, orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang sedang iseng-iseng berhadiah, siapa tahu bisa masuk ke dalam kehidupan kamu. Ini harus kamu tegasin gitu loh, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Nah, otomatis di sini kamu harus memulai suatu kehidupan, menata kembali. Kalau memang kamu kepengen memperbaiki semuanya, otomatis kamu harus memperbaiki segala sesuatunya agar lebih baik dan lebih kuat hubungan kamu. Oke. Nah, teman-teman, kalau boleh saya sedikit menambahkan tentang hubungan toksik itu seperti apa sih? Hubungan toksik itu salah satu atau yang pertama adalah biasanya komunikasi itu biasanya sudah tidak bagus atau bahkan sangat buruk, ya. Komunikasinya jelek, tidak berjalan dengan baik, banyak hal yang menyakitkan gitu kan, sering terjadi perselisihan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pasangan kamu itu terlalu mengkontrol ya, terlalu mengontrol dan membatasi perilaku kamu, membatasi semua ruang gerak kamu dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tidak ada rasa hormat, tidak ada lagi saling menghargai. Nah, ini penting. Kalau misalnya ternyata di hubungan kamu di sini ternyata pasangan kamu sudah tidak menghargai kamu, sudah tidak menghormati kamu sebagai pasangannya, ini otomatis menjadi salah satu ciri bahwa hubungan kamu ini sudah merupakan hubungan yang beracun atau toxic relationship. Kemudian mungkin kamu sering menjadi pelampiasan atas kemarahan-kemarahan dia, gitu loh. Dia marah dan pelampiasannya adalah ke kamu. Nah, ini salah satu lagi atau ciri yang keempat bahwa ini adalah hubungan yang toksik. Bisa jadi mungkin dia marah dengan masa lalu kamu, mungkin bisa jadi dia cemburu sama kamu, atau mungkin dia marah karena ada masalah sendiri dan kamu yang jadi pelampiasannya. Ya, itu gambarannya. Nah, yang kelima adalah biasanya ada salah satu di antara kalian itu yang menekan ya. Mungkin dia menekan kamu untuk tidak melakukan hal-hal yang dia tidak sukai, ya, ditekan banget gitu. Nah, itu memang bikin tidak nyaman. Nah, ini semuanya nanti harus disikapi. Nah, kita akan melihat teman-teman dengan kartu ini, answer card ini, kita akan lihat kira-kira apa yang harus kamu lakukan, kira-kira apa yang harus kamu kerjakan, atau bagaimana cara mensikapi situasi dan kondisi ini agar hubungan ini menjadi lebih baik, ya. Ada opportunity, oke. Remain positif,
Oke, opportunity, remain positif, dan yang ketiga adalah perfect timing. Satu lagi ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama begini teman-teman, bahwa saya melihat atau sadari bahwa apapun yang sedang kamu jalani, hubungan ini adalah sebuah suatu anugerah. Itu yang harus kamu sadari, bahwa kamu bertemu dia, menjalani hubungan kamu dengan dia, ini adalah sebuah kesempatan, sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan buat kamu. Maka saran saya, disadarilah bahwa ini adalah sesuatu yang tidak selalu bisa kamu dapatkan, atau bahkan tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti kamu, ya. Jadi kesadaran bahwa, oh iya, dia itu sudah hadir dalam kehidupan aku, gitu kan. Maka menghargai dan sebagainya harus kamu lakukan, karena ini adalah sebuah kesempatan, di mana kesempatan itu harus kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Yang kedua adalah berpikirlah untuk tetap positif, ya. Berpikirlah objektif, jangan terlalu overthinking, negative thinking dan sebagainya. Jadi semua harus dirubah, hal-hal yang negatif dirubah menjadi positif, dan saya rasa itu akan menjadikan keadaan lebih baik, gitu kan. Misalnya kamu selalu curiga, atau dia yang selalu curiga dan sebagainya, otomatis di situ akan terjadi hal-hal yang membuat tidak nyaman. Nah, tapi kalau kita berpikir positif, kita melihat bahwa ada waktu-waktu di mana waktu itu semua waktu adalah sempurna, semua waktu, semua timing itu adalah sempurna. Sehingga kapanpun kamu merasakan hal yang tidak nyaman tadi, kamu harus mengubahnya menjadi sesuatu yang positif. Agar apa? Agar kamu bisa lebih nyaman lagi. Kalau kamu didasari dengan perasaan cinta dan positif, saya yakin sekali bahwa keadaan ini bisa berubah, gitu loh. Karena dengan adanya perasaan cinta dan positif, kita selalu melihat dari sudut pandang yang positif, kita melihat dari sudut pandang yang penuh cinta, ya. Ada suara kucing ya teman-teman. Biasanya kucingnya datang ke sini. Ini kucingnya nggak tahu kucing siapa, tapi sering datang ke sini dan aku kasih makan, aku beliin makan. Tapi yang kecil itu masih pada takut-takut. Nah, selanjutnya, jadi helpful people. Ya, lebih kepada begini sih. Coba bayangkan bahwa pasangan kamu itu bukan orang lain, gitu loh. Pasangan kamu adalah orang yang sudah dekat dengan kamu, sudah ada ikatan batin dengan kamu, atau kamu dengan dia juga sudah ada ikatan batin. Maka berusahalah untuk saling bisa mengerti, bisa saling membantu, membangun pengertian-pengertian dengan kesadaran-kesadaran bersyukur tadi, ya. Agar apa? Agar di situ terjadi sharing, gitu loh, take and give, saling membantu. Dan saya yakin banget kalau ketika kamu misalnya melakukan hal tersebut, kamu pasti akan merasa lebih nyaman. Dia pun juga sama. Nah, dia pun juga harus melakukan hal yang sama, gitu kan, helpful, gitu kan. Jadi saling membantu, saling sharing, take and give dan sebagainya, dan semua didasari oleh kesadaran batin bahwa ini adalah sebuah anugerah nih yang harus disyukuri. As your angels, ya, dimana kamu juga harus bertanya kepada malaikat penjaga kamu harus bertanya kepada Tuhan, kamu berserah diri kepada Tuhan, minta selalu petunjuk, bimbingan dan sebagainya. Karena apapun situasi dan kondisi kita, berserah kepada Tuhan, kemudian kita berdoa dan meminta yang terbaik, pasti di situ akan menjadikan kamu lebih tenang lagi, ya. Jadi setidaknya kamu bisa lebih berserah diri, tidak lagi melekat pada suatu atau sesuatu yang terlalu banyak atau negatif itu melekat di dalam diri kamu atau dia juga. Dan saya yakin itu akan menjadikan keadaan dan hubungan itu semakin lebih baik lagi. Oke, kurang lebih itu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat, terutama buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami toxic relationship atau hubungan yang beracun, ya. Karena saya yakin nggak nyaman. Oke. Nanti next kita bakal membahas lagi mungkin di sequel yang kedua atau di part kedua, atau mungkin nanti masih membahas soal relationship ini, toxic ya. Tergantung nanti teman-teman merasa ini dibutuhkan lebih jauh lagi atau tidak. Kalau iya, saya insya Allah akan buatkan video selanjutnya untuk membahas kelanjutan-kelanjutannya harus bagaimana. Atau mungkin ciri-cirinya yang lebih detail lagi seperti apa. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.